Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kali ini kita masih bertemu kembali di video pembelajaran yang kedua, masih tentang sistem koordinasi, lebih tepatnya sistem syaraf, yang kali ini akan membahas mengenai impuls syaraf, baik itu gerakan sadar maupun tidak sadar, dan istilah-istilah yang ada pada mekanisme penghantaran impuls. Seperti biasa, sebelum memulai belajar atau sebelum menonton video pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu atau membaca basmalah. Mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gerak refleks. Impuls saraf ini adalah rangsangan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar, kemudian dibawa oleh neuron menjalari serabut saraf. Nah, sudah dikatakan ya tadi, impuls saraf adalah rangsangan yang diterima oleh reseptor. Biasanya organ kita yang menemukan rangsangan atau yang menyentuh rangsangan yang pertama adalah kulit. Nah, bisa pun organ yang lain, tetapi biasanya jika kita sedang melakukan aktivitas ataupun baik sengaja maupun tidak sengaja, itu biasanya kulit kan reseptornya. Contoh saja kulit. Nah, kemudian bisa menyebabkan gerakan sadar dan tidak sadar atau gerak refleks. Yang pertama yaitu ada gerak sadar atau disengaja. Saya beri contoh kasus. Misalkan kita mau mengambil HP atau kita akan menonton video YouTube dengan handphone. Nah, secara sadar kita akan mengambil handphone kita dari tempatnya, misalkan dari meja. Nah, impulsnya berarti rangsangan kita, oh saya akan menonton YouTube nih, saya mau menonton YouTube. Nah, itu impuls. Lalu secara sadar kita menggerakkan tangan dan menyentuh HP kita untuk mengambilnya. Nah, indera atau alat indera yang pertama kali menyentuh handphone yaitu kulit. Nah, setelah dari kulit menyentuh handphone, kemudian oleh saraf sensoris dikirim impulsnya ke otak untuk dirangsang atau diproses. Kemudian setelah diproses oleh otak, dikirimkan kembali oleh saraf motorik ke otot. Untuk apa? Untuk bisa mengangkat handphone kita itu dengan otot. Nah, itulah yang dinamakan atau contoh kasus dari gerak sadar. Sedangkan gerak refleks ini contohnya jika kita menyentuh panci atau wajan yang panas, atau juga kaki yang tertusuk paku. Nah, itu kan tidak disengaja. Jika kita sudah tertusuk atau menyentuh benda panas, maka otomatis tangan kita akan mengangkat, kaki kita misalkan kalau tertusuk akan mengangkat juga. Nah, itu cara kerjanya dari impuls misalkan terdapat tusukan atau sentuhan panas. Reseptor yang pertama yaitu apa? Kulit juga sama misalkan. Kemudian oleh saraf sensoris dikirimkan ke sumsum tulang belakang. Nah, jika gerak sadar tadi ke dalam otak dikirimnya, gerak refleks ini dikirimkan ke sumsum tulang belakang. Nah, sumsum tulang belakang dikirim lagi oleh saraf motor ke otot, sehingga ketika tadi ada impuls tusukan paku atau sentuhan panas, kemudian disentuh oleh indera, oleh kulit. Nah, saraf sensoris langsung bekerja mengirimkan rangsangan ke sumsum tulang belakang, oleh sumsum tulang belakang melalui saraf motor dikirimkan ke otot, sehingga nanti otot akan langsung bekerja mengangkat tangan atau mengangkat kaki. Seperti itu. Mungkin sampai sini dulu pengenalan dasar dari sistem syaraf. Untuk selanjutnya ada mekanisme penghantaran impuls. Sebelum kalian mencari video yang lain, maka akan Ibu kenalkan terlebih dahulu dasar-dasar bagaimana penghantaran impuls, atau Ibu kenalkan sedikit apa saja yang ada pada penghantaran impuls ini. Nah, impuls tadi atau rangsangan yang diterima oleh reseptor dihantarkan oleh dendrit. Ingat dendrit yang tadi, yang ujung-ujung yang bercabang. Nah, menuju ke badan sel saraf dan akson. Kemudian dihantarkan ke neuron lainnya. Itu impuls. Secara garis besarnya, impuls diterima oleh dendrit, kemudian dikirimkan ke badan sel, nanti akan dikirimkan atau dijulurkan oleh akson, kemudian dihantarkan ke neuron lainnya. Nanti dikirimnya melalui ujung dendrit atau terminal akson yang bawah, dikirimkan ke neuron lain. Lalu neuron dalam keadaan istirahat memiliki energi potensial membran untuk bekerja mengirim impuls. Energi tersebut dihasilkan oleh perbedaan komposisi ion intraseluler dan ekstraseluler. Jika neuron sedang beristirahat, dalam keadaan istirahat, maka di dalam sel kation yang utama adalah kalium.
sedangkan natriumnya rendah. Dan di luar sel, kation utamanya yaitu natrium, kaliumnya rendah. Tetapi berbalik, jika neuron ini sedang bekerja, maka di dalam sel yang utama adalah natrium, kaliumnya rendah, sedangkan yang di luar kaliumnya yang tinggi, natriumnya yang rendah. Kalium dan natrium ini nanti diatur oleh membran yang bisa membuka jalannya natrium. Energi dipertahankan dengan cara pompa kalium ke dalam sel dan natrium ke luar sel. Adapun tahapan penghantaran impuls, ini akan saya kenalkan dulu sedikit saja, nanti kalian bisa sambil menonton video animasi di YouTube. Tahap istirahat atau polarisasi, neuron tidak menghantarkan impuls. Ekstraseluler bermuatan positif, tadi adanya ion kalium, dan intraseluler bermuatan negatif, adanya ion natrium. Sedangkan tahap depolarisasi yaitu neuron mendapat rangsang. Saluran Na atau saluran natrium terbuka dan natrium akan masuk ke dalam sel. Maka di sini terjadi perubahan muatan listrik yang dari tadinya ekstraseluler positif jadi negatif. Intraseluler tadinya negatif jadi positif. Kemudian ada tahap yang namanya repolarisasi, yaitu saluran natrium yang tertutup dan saluran kalium terbuka sehingga kalium dapat keluar. Kondisi akan kembali seperti tahap istirahat jika sudah seperti ini. Video kali ini dicukupkan sekian terlebih dahulu. Kita akan sambungkan di materi selanjutnya. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.